Dan sebagai dasar kajian kita subuh ini surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat yang ke-35. Al-Ahqaf surat ke-46 ayat terakhir, itu ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Fasbir, maka bersabarlah engkau ya Muhammad, kama sebagaimana sabara ulul azmi, telah bersabarnya para rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, wala, dan janganlah engkau tasta'jil, minta segera untuk mereka datangnya azab. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu yauma yarawna, pada hari mereka melihat azab, yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka, lam yalbathu, mereka tidak tinggal, melainkan sa'atan, sesaat pada siang hari saja, balal. Inilah balal, penyampaian yang sejelas-jelas seterang-terangnya, fahal yuhlak, maka tidaklah dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Demikian kira-kira terjemah ayat yang lalu. Dalam kajian yang telah lalu, ketika itu kita telah dinasihati oleh Allah, begitu juga Rasul, agar jangan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Lebih baik membalas keburukan dengan kebaikan dan bersabar menerima tingkah laku, perangai, perbuatan, tindakan orang-orang yang tidak senang dan tidak suka. Ketika itu kita pelajari surat An-Nahl. Maka sekarang kita masuk kepada surat yang lain tentang sabar. Yang masih sabar juga kaitan kaji kita, itu fasbir. Perintah ini mula-mula diarahkan atau ditujukan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fasbir. Maka oleh sebab itu, ya Muhammad, isbir, bersabarlah engkau. Bersabar atas gangguan, teror, intimidasi, ancaman, dan berbagai macam hal yang mereka lakukan kepadamu ya Muhammad. Apakah itu tuduhan, cacian, makian, olok-olokan. Dibilang beliau itu tukang syair, ahli sihir,
tukang dongeng, tukang cerita, dan segala macam tuduhan sampai puncaknya gila. Serta pengikut-pengikut beliau diperlakukan dengan semena-mena, malah ada yang dibunuh. Kepada beliau perintahkan sabar. Karena ada saatnya membalas dan ada pula saatnya sabar. Karena beliau ketika masih di Makkah belum ada perintah untuk angkat senjata berperang. Kondisi situasi saat itu belum memungkinkan untuk perang. Karena yang beliau hadapi adalah orang-orang musyrikin. Yang terlebih dulu harus kepada mereka diseru, diajak, didakwahi dengan sabar. Nah, inilah ayat. Maka sabarlah engkau ya Muhammad kama sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi, ulu yang memiliki, yang mempunyai ulu. Azmi, tekad, keteguhan hati. Nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya mempunyai tekad, keteguhan hati, keteguhan jiwa, kekokohan dan keistiqamahan. Semua rasul. Tapi kata sebagian para ulama, ada rasul-rasul yang dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah, ketika menyeru umat kaumnya masing-masing agar menyembah Allah, mendapat tantangan luar biasa. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Itu dapat kita lihat salah satunya dalam surat Nuh. Beliau sepanjang 950 tahun, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Dalam kaduan beliau kepada Allah, bahwa beliau telah menyeru, telah mengajak, mendakwahi umat beliau tiada henti, siang malam. Da'autu qaumi laila wa nahar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi, telah mengajak, telah menyeru, tiada henti kaumku siang dan malam. Sepanjang 950 tahun. Tidak jemu. Setiap kali aku dakwahi, aku ajak, aku seru mereka, agar mereka beriman, percaya, dan aku janjikan kepada mereka untuk memohonkan ampun kepadamu, ya Allah. Mereka sumbat jari-jari mereka, sumbatkan jari-jari mereka ke telinga, dan mereka tutup muka mereka dengan kain-kain. Kemudian mereka olok-olok. Aku coba pula mendakwahi mereka dengan terang-terangan dan juga sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik. Aku bujuk, aku rayu mereka dengan berbagai macam hal, tapi mereka bukannya bertambah dekat, malah bertambah lari. Lebih-lebih istri beliau juga membangkang dan durhaka. Setelah 950 tahun itu baru berdoa agar Allah memberikan keputusan untuk kaum beliau.
Maka Rasul pertama yang mengalami tantangan luar biasa dari kaumnya ya Nabi Nuh. Dibanding usia nabi-nabi yang lain, usia beliau usia yang sangat panjang. Bukan 95 tahun. 950 tahun. Itu berapa usia beliau, ada yang mengatakan 1300 tahun. Ada juga yang mengatakan 1600 tahun. Atau kurang dan lebihnya. Maka tergolonglah beliau itu ulul azmi. Rasul yang mempunyai keteguhan hati. Ulu memiliki azam, keteguhan hati, kesabaran luar biasa, kekokohan dan kemantapan pendirian beliau untuk terus menyampaikan. Maka para ulama menyebutkan beliau Rasul pertama yang digelari dengan ulul azmi. Menurut Imam Qurtubi, sebenarnya semua Rasul ulul azmi, kata beliau. Ini sudah saya ringkas. Karena semua Rasul adalah mempunyai keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa, kekokohan, kemantapan, pendirian dan keistiqamahan. Semua Rasul. Kalau hanya bisa dikecualikan, paling-paling dikecualikan Nabi Yunus. Itu kata komentar ulama. Karena Nabi Yunus bukan tidak sabar, tapi tidak tahan lagi menghadapi umatnya. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qalam, dasar kita buka. Wala takun ka sahibil hud. Itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud. Surat Al-Qalam atau surat Nun itu kan surat 68. Dikatakan dalam ayat 48-nya, maka bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Memang begitu tugas para rasul. Dan memang begitu yang akan dihadapi oleh semua rasul. Tantangan luar biasa. Bahkan ada rasul itu yang tidak ada umatnya yang beriman. Malah ada yang dibantai oleh kaumnya sendiri. Terkenallah Yahudi secara khusus, Ahlul Kitab pada umumnya, membunuh para nabinya. Sebagian mereka dustakan. Di dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun itu surat ke-68 halaman 566 disebutkan, sabarlah engkau ya Muhammad. Wala takun, dan janganlah engkau seperti sahibil hud. Tidak disebutkan namanya, begitu pula adabnya Allah. Beliau tidak menyebutkan Nabi Yunus. Beliau disebutkan gelar beliau sahibil hud. Orang yang ditelan oleh ikan. Janganlah seperti sahibil hud, yang tidak tahan, yang tidak kuat, yang tidak teguh. Karena mengambil kesimpulan, karena kaumnya rasanya tidak mungkin lagi ini. Nah, kita kan sudah tahu ceritanya. Iznada wa huwa makzum, ketika dia menyeru, berdoa kepada Tuhannya dengan duka, saat duka yang mendalam, kesedihan hati yang luar biasa. Dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad bukannya tidak bersabar, tapi diperintahkan sabar lagi, bukan tidak bersabar, untuk beliau tetap dalam kondisi itu.
Ini kan dalam ayat isbiru wasabiru. Sabar dan tetaplah bersabar. Kalau bersabar bisa, tapi tetap bersabar. Bahkan kita suka membatasi sabar menjadi 3 kali. Sabar itu kan ada batasnya. Sabar itu 3 kalinya itu. Kalau sampai di situ lain. Ada juga seperti itu. Tidak mau sabar kepanjangan sana. Awak itu 2 orang kemah. Berarti ketika itu salah memahami sabar. Sabar dalam peperangan berarti tidak lari di peperangan. Sabar dalam berdakwah berarti tidak menghentikan dakwah dan tidak berhenti dakwah, apapun risiko. Sabar dalam mengajar, terus mengajar. Walaupun terombang-ambing. Kalau di kami walaupun hornya hanya segera untuk beli sabun, tetap mengajar. Sabar. Jadi sabar itu bukan hal-hal yang sifatnya ketika ditimpa oleh suatu musibah sabar. Sabar itu kan ada sekian medan dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya sabar. Bersabarlah dalam salat dan menyuruh keluargamu untuk salat surat Tabat. Sabar berarti jangan henti-henti menyuruh keluarga untuk salat. Karena sabar itu arti dasarnya kan al-habsu. Ha, ba, sin, habsu, menahan. Menahan. Wasbir nafsaka, tahanlah dirimu. Tetaplah berada di situ. Sabar. Jadi prinsip sabar tahan. Tahan prinsip sabar. Tahan dan bertahan serta menahan. Habsu. Jadi Nabi SAW bukan beliau tidak sabar. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad dan semua Rasul tidak sabar? Bukan. Cuman tetaplah terus bersabar. Jangan ya Muhammad engkau seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus sabar. Sabar Nabi Yunus. Cuman karena beliau merasa menganggap memandang umatnya, kaumnya tidak mungkin lagi ini. Karena sudah lama beliau berdakwah tidak mungkin. Beliau ambil suatu keputusan. Keputusannya apa? Meninggalkan kaum. Itu dikatakan tidak sabar. Tidak sabar menunggu titah komando daripada Allah. Karena Rasul itu Allah yang mengutus. Berarti apa-apapun harus sesuai dengan komando Allah. Nabi Muhammad kan belum berhijrah, walaupun sahabat-sahabat sudah berhijrah ke Madinah. Tidak berhijrah beliau. Tetap beliau berada di Makkah. Baru ketika dapat izin hijrah, beliau hijrah dengan Abu Bakar. Kan? 2 orang. Ali beliau suruh menggantikan beliau di tempat tidur. Kenapa beliau belum dapat izin? Belum dapat perintah. Nabi Yunus mengambil satu sikap. Ini dianggap tidak sabar. Untuk Rasul dianggap sabar. Kalau untuk dakwah biasa sih. Tinggallah. Awak nang kecaya dulu. Itu awak tu kan. Awak nang kecaya. Lah bagana, lah begini, lah begitu. Tapi awak dianggapnya mantun begini. Baiklah. Banyak tampik na lain-lain terus. Tidak dia bawa racik, saya tempat mengaji. Ingat tampik lagi. Contohnya begitu. Dari situ saya tempat majah, dari situ saya tempat berjuang. Banyak organisasi ini. Banyak manhaj yang kita masuk ini. Kan macam. Tiba di Kolgamen tu aja. Banyak polisi. Baru ada yang ketujuh polisi. Sagudang. Nah, muah pabia sebini tu itu tu. Laman tunang itu kan sambat dia. Tapi bukan berarti menyuruh dengan bini itu salah paham. Contoh. Ifas dia. Sehingga
dalam kitab itu disebutkan Nabi Yunus di antara ulama menyebutkan tidak termasuk ulul azmi. Karena beliau untuk tingkat Rasul beliau termasuk sekali itu tidak sabaran. Untuk tingkat Rasul, bukan kita ini. Wallahu a'lam. Sehingga Nabi dikatakan la takun ke sahibil hud. Jangan engkau ya Muhammad seperti orang yang ditelan oleh ikan. Kan gitu. Dan beliau ditelan ikan, kaji sudah lama nih. Bukan untuk jalan-jalan. Ceritanya gitu kan. Kaji-kaji kita dengar beliau jalan-jalan di dasar lautan. Sehingga perut ikan itu bagaikan akuarium bagi beliau. Nampaklah pemandangan lautan. Kebesaran kemahakuasaan Allah di lautan. Tidak, beliau dihukum beliau ditelan ikan itu kan dihukum. Diberi sanksi. Ini ada ceramah atau saya mendengarkan ceramah waktu kecil-kecil. Beliau 3 hari 3 malam berjalan dibawa oleh ikan bertamasya ke samudra luas. Maka seakan-akan kulit ikan, beliau perut ikan itu bagaikan beliau berada di akuarium. Nampak pemandangan di luar. Ini ceritanya. Tapi kita tidak akan bercerita itu. Kembali kita kepada surat Al-Ahqaf. Ya, itulah. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi. Rasul-rasul yang memiliki azam, keteguhan hati, kesabaran luar biasa, kekokohan dan kemantapan pendiriannya. Bermula daripada Nabi Nuh. Dan ulama-ulama berbeda mengatakan siapa-siapa saja yang ulul azmi. Yang populer kita dengar 5. Yang kita dengar semenjak ibtidaiyah, semenjak surah-surah mengaji. Namanya Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Cuman ulama tidak semuanya sepakat. Karena Allah juga tidak menentukan ini ulul azmi, ini ulul azmi. Ini makanya semua ulama mengatakan semua rasul ulul azmi. Kecuali Nabi Yunus, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak 5, ada 18, ada 6, macam-macam lah. Dalam berdakwah, kalau Nabi Ayub bukan dalam berdakwah, dia sabar beliau. Tapi beliau sabar ketika ujian langsung menimpa diri beliau. Ini benar Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang luar biasa, Nabi Musa yang terkenal, Nabi Isa. Nabi Musa tidak panjang usia beliau kan 30-an cuma. Dan tidak lama. Dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah beliau disuruh sabar, dalam artian yang tadilah. Kita orang kuah kepada diri awak. Kalau betul-betul berjuang, perjuangan itu butuh kesabaran. Di samping ketabahan, keuletan, tekad, semangat, jangan lupa sabar. Kalau kesabarannya sudah hilang, maka kemenangan, kesuksesan, keberhasilan rasanya tidak akan didapat. Sebab keberhasilan, kemenangan itu serta pertolongan itu bersama kesabaran. Maka perlu bersabar.
apapun peranan dan fungsi kita dalam Islam ini, selagi kita menanam saham dalam agama ini untuk berjuang, sabarlah. Karena saya termasuk orang yang berada di lingkungan pendidikan, walaupun saya tidak ahli pendidikan, kata orang-orang. Saya tidak pakar pendidikan, tidak ahli pendidikan, dan tidak praktisi pendidikan. Cuman saya berada di lingkungan pendidikan. Berarti sabar dalam menghadapi semuanya. Sabar, sabar, sabar. Bertahan. Sabar nanti bertahan, jangan tinggalkan. Bagi kita yang mengurus masjid, ya sabar. Walaupun macam-macam hal yang terjadi, sabar. Bagi kita yang berkecimpung di bidang sosial, selagi baik, sabar di situ. Yang tidak boleh sabar dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan, dalam masalah keduniawian yang tidak ada kait-mengait sama sekali dengan agama. Sabar, memain kelereng, sabar, itu perlu sabar, kelereng. Berhenti saja lah. Mintoka batu, tidak usah sabar. Mimpotok lele, tidak usah sabar. Sabar, sabar duduk-duduk di simpang, tidak usah sabar. Itu tidak dituntut untuk sabar. Karena tidak ada perjuangan. Sabar menunggu orang lalu, tidak perlu. Tidak perlu. Sabar yang diperintahkan adalah hal yang kebaikan. Dalam ibadah, dalam ketaatan, dan dalam perjuangan. Gitu. Karena itu dimanapun fungsi kita, peranan kita, kedudukan kita, tetaplah bersabar di situ. Itu makam kita. Makam. Saya secara pribadi tidak mungkin pula saya mengalihkan makam saya. Karena saya sudah lama bergelimang di makam. Jangan alihkan. Orang yang hobi mengurus, jangan berhenti pula mengurus. Selagi yang diurus baik, teruslah. Orang yang hobi sosial, teruslah sosial. Orang yang berhobi mengajar saya terus. Hobi mengamai masjid, kami saya masjid terus. Bukan di bidang nan hobi, itulah makam. Adalah biasa kita lakukan, nyaman kita situ. Bertahanlah, sabarlah. Karena kalau kita alihkan, kadang-kadang tidak bidang kita. Jadi tuntut masing-masing kita sabar. Di posisi, di peranan masing-masing dalam Islam. Jangan sampai tidak ada saham kita dalam Islam. Anu kepanggaan nanti di akhirat. Tidak ada saham kita dalam agama Allah, anak kita panggaan ke dia. Kita pamerkan ke dia. Sehingga sahabat Nabi ada yang menangis. Saya baca kisahnya menjadi pukulan luar biasa kepada saya pribadilah. Apa dalam surat Taubah disebutkan bahwa ayat 92 halaman 201 wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfikun. Bacalah kisahnya ini entah di mana. Intinya, dan tidak ada pula dosa kesalahan atas orang-orang yang ataukah mereka datang kepadamu ya Rasul litahmilahum agar supaya engkau memberikan kendaraan kepada mereka untuk mengangkut membawa mereka berperang. Karena tidak mungkin perjalanan menuju peperangan itu ditempuh dengan kaki. Karena kondisi medan yang sulit, jauh harus pakai kendaraan. Lalu engkau katakan kepada mereka itu, la ajidu ma ahmilukum.
saya tidak mendapatkan kendaraannya akan membawa kamu untuk pergi. Karena perjalanannya menempuh berminggu-minggu, menempuh gurun Sahara tandus. Tawallau, mereka itu kembali. Wa ayunum, sementara mata mereka bercucuran air mata, hazanan, kena sedih. Sedih kerana tidak ikut. Sedih kerana tidak bisa ikut berperang. Tidak ikut bersama Nabi, membela Nabi. Ini yang mereka sedih. Tak satu memperjuangkan agama kuah. Sahabat-sahabat menangis. Bukan untuk menghantam agama, bukan untuk memecah bala agama, memecah kita sama kita. Tak berjuang melawan kafir. Tak melawan semua awak. Oh, semua awak kadang songgeng-menyonggeng. Antang gilo sah tak mansah segitu. Lawan banyak di muka awaknya berumeh-tumeh. Itu berumeh-tumeh. Sahabat Nabi hazanan, nangis, sedih. Kenapa? Alla yajidu ma yunfikun. Mereka tidak memperoleh sesuatu yang akan bisa mereka infakkan. Pergi tidak bisa, kendaraan tidak ada, uang pun tidak ada. Nangis mereka. Di mana awak? Awakku di mana? Apa posisi awak? Tak satu awak bersaham dalam Islam kuah. Nanti di akhirat ketika Allah membagi-bagikan apa namanya? Mengenai saham ya. Tiba di koperasi, tiba di raknya. Bagi-bagi, kita menga. Angku li satu dulu. Tak, mau ngadu-ngadu orang sana, nepek. Mau cemeh, ni kata juga. Mata-mata sama ngai orang, saya mempercayai orang, menyala-nyalan orang, mengecek orang kau begini ke begini. Tapi satu tak ada. Anang ke depek. Tak satu. Dia buka anak-anak sampai anak datang ini. Kalian tidak boleh berhenti mengajar, karena bidang itu mengajar. Tiba di parang nanti walum parang ke parang enggak. Memberantas kebodohan, kejahilan, dan seterusnya. Jangan berhenti. Sabar, harus sabar, jangan berhenti. Tak satu tu menangis, tak satu tu sedih. Tak satu. Pergi mengaji sini tak satu lah. Nak ngaji, tu cuaca agak kurang mantap ni saja. Kurang mantap. Tu linyai na badan dah. Pergi ngaji, nak pergi berdarah-darah deh. Ngaji. Ampun nak menyindir tapi orang lain. Ternyata balik kita kerja pangkanya lama nak. Surat Ahqaf tadi kan. Jadi la tasta'jil lahum, kita kembali kepada surat Ahqaf. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, la tasta'jil lahum. Wala tasta'jil, dan janganlah isti'jal, minta segera. Ista'jala yastajilu isti'jalan, dan janganlah engkau minta segerakan. Apa? Minta segerakan azab diturunkan, ditimpakan kepada mereka ini. Kuawak ke bentun. Bilolah mereka aku ditimpa bencana, aku tokai ko. Mereka itu kadang-kadang termasuk awak kan. Nabi dilarang.
Meskipun orang-orang Quraisy itu berkali-kali minta segerakan azab sebagaimana umat terdahulu, yastajilunaka bil azab. Mereka meminta kepadamu ya Muhammad untuk segera datangkan azab. Mana azab? Mana siksa? Kalau ia memang ada, mana? Di Indonesia aku banyak orang untuk itu. Bahkan diviralkan oleh. Saya bersedia menerima kutukan, katanya. Atau saya bersedia buta mata saya. Kan minta azab. Allah itu bukan makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Dipancing-pancing lalu Allah tabi surga naik kumbang-kumbang tak bisa. Segala sesuatunya Allah sudah putuskan. Tak bisa begitu. Bukan tak bisa, bukan tak mampu, tapi ya Allah tak sama dengan kita gitu. Dalam ayat dan surah Al-Ankabut, tak usah kita balik, saya yang wa yasta'jilunaka bil azab, ayat 53 dan 54. Wa yasta'jilunaka bil azab, mereka meminta supaya segera timpakan azab. Kalau you ada azab tu, ada siksa tu lantaran kami bagana begini dan begitu, mana azab tu? Walaula ajalum musamman, andai jikalau sekiranya bukan karena ada waktu yang telah Allah tetapkan, la ja'ahumul azab, pasti datang kepada mereka azab yang kami minta itu baghtah, secara tiba-tiba, dan mereka tidak menyadari. Tapi masalahnya di sisi Allah sudah tercatat. Ada ajal, ada ketentuan waktu-waktunya. Bagaimanapun kita minta, nak datang. Sebagaimana mati, ada ajal. Mana aku tu kau? Dia masuk neraka amah dia. Kini kau lulai. Baku hampir kita minta masuk neraka, kini tak ada. Ni di sisi Allah lah ada ketetapan. Minta mati nak, dia bisa mati datang. Mau dia matilah. Mau dia mati gini gua, dia bisa mati. Kenapa? Inilah ada ajalum musamma. Laula ajalum musamma. Kalau bukanlah lantaran Allah telah tetapkan ajal masing-masing, datang kepada mereka azab. Tapi di sisi Allah sudah tercatat semua. Yastajilunaka bil azab, mereka minta segera datangkan azab. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ingatlah, azab yang mereka minta itu pasti ada. Tapi ya Muhammad, sabar. Sabar. Jahannam sudah menunggu mereka. La muhita. Jahannam sudah siap sedia. Dan nanti Jahannam itu akan meliputi dan mengepung mereka. Nak kemana mereka kelapih. Akini ko pabia melah dulu. Awak sesabar. Sabar senawak di. Kira begitu bujukan Allah. Terus sajalah berjuang. Sampaikan sajalah, beri peringatan. Kok ngerengkang-ngerengkang, ngarih-ngarih, itu menantangnya, biasalah. Urusan azab mengazab itu urusanku. Urusanmu, sampaikan saja. Jelaskan saja. Itu yang dituntut kepada Allah. Dan jangan kita minta Allah menempangkan azab. Bahawa mengkuadun jo Allah azab orang-orang kau. Orang-orang ma. Orang wak. Wak dalam. Wak terkapar. Kalau kecil Feringki ko, awak ko dalam perahu bangsaku. Perahu bangsaku namanya. Itu dalam perahu. Lalu kita minta kapal karam. Karam ya wak? Lepas tu, ya, hadapi saja. Hadapi saja. Sesuai dengan porsi peranan dan fungsi masing-masing. Sabar. Nanti kalau tiba masanya azab itu, enggak ke kamar, lari kamar. Ainal mapar. Dalam ayat kan ainal mapar. Kemana kalian lari? Larilah.
Ane ka malatuh Gunung Merapi ko. Tadi malam kala badan tuang jam 3 ya. Jam 3 lewat. Kajui Pak. Bulan lama lalu dah jadi. Ya lama lalu jangan lalu aja terkadang. Azab ko datang di 3 waktu ko malam, pagi, di tengah siang hari. Surah Al-A'raf kan. Ini lalu ko jangan lamu-lamu nah. Lamong ko negari kini lalu ini pelama je lah. Tengah malam. Awal surah Al-A'raf, kita tak ucali ayat. Tengah malam. Atau pagi mereka sedang sibuk-sibuk. Atau tengah hari mereka sedang qailulah. Tidak boleh merasa aman. Amintum jangan. Atau amanah ahlu qura. Jangan merasa aman penduduk sebuah negeri. Kita lah diintai. Jangan aman. Dia malam badan tua. Angai karih badan tua. Turun azab. Turun Gunung Merapi. Kemana ke lari? Lari ke Gunung Senggalang. Di Senggalang tu kan adik Gunung Merapi. Tapi berang udahnya ko, adiknya kan merasa loh. Lari ke Kerinci, itu nan tinggi nilai dia Setenggara. Jadi dia lari, kemana ke lari? Awak masih di bumi je. Awak ayam langkati diang, anak ayam langkati diang. Lari-lari putar-putar lenong-lenong, tapi di situ. Kita balik panjangnya kerja kau. Tiba azab tu nanti ka'annahum. Azab yang sebenar azab nanti di akhirat. Di dunia ko azabnya kecil-kecil, punya mukaddimah. Wala nuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'alam yajur. Peringatan-peringatan saja. Nanti tiba azab yang sebenarnya mereka azab itu di hari akhirat nanti. Ka'annahum yauma yarawna, seakan seolah mereka itu ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri azab di akhirat, baru mereka sadar dan sesadar-sadarnya dunia ini hanyalah sebentar saja. Lam yalbisu illa sa'atan min nahar. Baru mereka sadar bahasa di dunia itu paling-paling sebentar, sepagi atau sesore, sesiang saja. 1 minit lagi. Azab yang sebenarnya azab, siksa yang sebenarnya siksaan, balasan yang sebenarnya siksaan di akhirat. Bernamalah dia Yaumul Jaza. Yaumul, hari pembalasan. Di dunia belum ada balasan yang sebenarnya. Di dunia hanyalah kacok-kacoknya baru. Kacok-kacoknya. Artinya percik-percik azab dan percik-percik nikmat. Nikmat dan sebenarnya nikmat di surga, azab dan sebenarnya azab di neraka. Di dunia kepacak-kepacaknya. Cuma ada orang yang kena kepacak rasaki nikmat ko lama ngeleng-ngelenjek. Pek nikmat aneh orang dia. Cuk kacang dia buih. Si colabu tabanam. Bakal lu ndapek le pajak ko anu lapongah. Pajak ko lu ndapek le. Bisu ko entar ndapek tenda api lah kadang banyak doang. Alah saya ngaji pasal. Kaji sampai situ. Kesimpulannya baik serang-serang marilah habis. Diakhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.